Jalinan lalu rentak beribu, bagai lana hendak berhias, cerminku retak seribu. Pemirsa, ini ya kita mau mencoba ke Jalan Gunung Munara. Tadi dari sebelum persimpangan Nyuncung. Maaf, kita mau ke Gunung Nyuncung. Tadi persimpangan yang ke kiri Cibodas, yang lurus ke Gunung Munara. Jadi sekarang sebelum persimpangan itu ada jalan sebelah kanan, barusan ini jalannya. Kita menuju puncak Gunung Munara. Gunung Nyuncung. Munara mulu lupa karena kebetulan depannya Gunung Munara. Jadi saya masih teringat tentang Gunung Munara ya. Ini waspadalah kata lagu ini. Bismillah, kita naik. Ini medannya seperti ini pemirsa. Tetap sepertinya kalau kita lihat sekarang ini perjalanan hampir mayoritas saya lihat di wilayah Rumpin ini kanan kiri yaitu pohon bambu ya, hutan bambu. Ini identik satu simbol daerah, bukan simbol kalau saya bilang memang mayoritas saja, mayoritas para penduduk ini mungkin yang mudah perawatannya kali ya, bambu ini. Jadi banyak pohon-pohon bambu, makanya bambu di wilayah Rumpin ini murah pemirsa. Jadi kalau pemirsa mau membangun sesuatu dari bambu, kalau persennya banyak saya rasa bisa langsung ke Rumpin ya. Bambu apa saja ada ya. Jadi memang ya itu informasi kembali sedikit aja, mungkin bisa untuk menghemat kos atau biaya-biaya dalam satu pembangunan suatu tempat. Kalau mempergunakan bambu itu selain indah, murah. Tapi pengen lebih murahnya lagi ya silahkan datang ke Rumpin ya, nggak jauh pemirsa. Kita lihat nanjak sekarang. Masya Allah jalannya seperti ini. Bismillah. Nanjak pemirsa jalannya. Bismillah, mudah-mudahan Allah lindungi. Kita berhenti di sini nih. Waduh, indah sekali ya pemirsa. Kita nyimpen kendaraan di sini nih pemirsa. Nah, yuk kita naik gunung. Pasukan. Ini pemirsa, Pasukar. Jadi kalau kita mau naik Gunung Nyuncung, saya diajak tadi yang saya bilang bahwa kalau kita yang kita dapat dari mulai masuk Gerendong, naik sedikit nanti ada persimpangan di Gunung Nyuncung, di pasar Gunung Nyuncung. Jadi yang kemarin kita lihat liputan di Cibodas ke kiri ke Asyuhada. Kalau yang ke kanan itu ke kiri Asyuhada terus Bela Negara ya, yang kita liputan di danau. Tapi yang ke kanan itu ke Cicangkal yang liputan dengan Bapak Oman tentang jahe merah ya, yang ke Gunung Munara itu tadi. Nah, lokasinya Gunung Nyuncung itu sebelum persimpangan itu tadi. Jadi kira-kira 10 meteran lah, 10 meter atau ya 10 meter persimpangan itu belok ke kanan ada jalan. Nggak jauh dari sana, kira-kira saya barusan cuma nanjak sedikit ya, hanya 5 menitan sampai di tempat persinggahan Bapak. 300 meter kalau dari jalan. 300 meter dari jalan. 300 meter. Sampai ke lokasi gunungnya. Sampai ke lokasi gunung 300 meter. Dan kebetulan saya diajak sama Abah Pendi ini singgah di tempat Bapak siapa Pak? Ukar. Pak Ukar. Pak Ukar ini siapa nih Pak? Bapak bisa jelaskan sama pemirsa nih Pak? Ya saya di sini sebagai tukang kebon merangkap. Ya kalau dibilang kuncen sih enggak ya, tukang inilah jaga makam lah gitu. Oh ada makam ya Pak ya? Ada makam di atas. Makam siapa tuh Pak? Ini makam para syekh nih, ini di sini. Oh ini makam. Enggak, maksudnya bukan ininya. Oh, nama-namanya ini. Oh, ini ada makam, ada nama-nama makam ini. Beliau ada data nih di sini. Di sini ada keterangan di sini karena Pak Ukar ini salah seorang pengurus di Gunung Nyuncung ini ya. Nih, seperti pemirsa lihat, sebutkan sendiri silakan.
atau saya bantu. Nama-nama keramat Gunung Nyuncung. 1. Syekh Barangkal, Pakuan Mas Perak. 2. Syekh Mahfudin. Ketiga, Syekh Mas Inten. Keempat, Mas Kuncung Jakalalana, Lurah Sakti Jaya Kuasa. Yang kelima, Nyimas Ratu Sadaya. Yang keenam, Nyimas Ratu Marsati. Yang ketujuh, Syekh Mas Korang. Yang kedelapan, Kibuyut Tumpuk Jaka Lautan. Yang kesembilan, Kibuyut Cecere Anggaluwung. Yang ke-10, Resi. Nah, di sini apa ini? Apa ini? Syekh Makmun. Nah, ini keterangannya Syekh Makmun Nawawi. Jadi, pemirsa, ini keterangan yang ada di tempat pemukimannya Bapak Sukar yang ngurus, atau sebut saja cocoknya namanya kuncinya, iya. Kuncen dari 9 para wali Allah katanya. Yang di sini katanya seperti itu. Jadi pemirsa, kalau memang mau hunting atau mau hiking ke Gunung Nyuncung, ada adab, tapi kita belum tahu seperti apa adab seperti ke Gunung Murah atau seperti apa, saya belum tahu. Karena memang kalau saya lihat Pak Sukar ini, saya baru ketemu, turun dari kendaraan baru ketemu, saya juga nggak tahu, dibawa tadi sama pemandu saya, dipertemukan sama beliau juga tidak persiapan, juga saya juga tidak persiapan karena memang tidak tahu waktu itu. Jadi saya pikir spontanitas saja. Tapi kalau saya lihat orangnya biasa-biasa pemirsa, seperti nggak kelihatan. Jadi kalau pemirsa datang ke sini juga mungkin nggak bakal mengenal beliau. Biasanya kalau juruk kunci itu sesuatu begitu. Tapi ini enggak. Saya lihat biasa saja. Jadi familiar, orangnya enak. Walaupun saya belum ngomong, saya melihat fisiknya seperti enak, relax, ya kan? Mungkin nanti kita gali penjelasan atau kita menukil dari satu keterangan seperti apa sih tentang Gunung Nyuncung ini. Kalau dilihat ini ada makam, makanya saya tertarik. Makam siapa sih sebetulnya? Setahu saya gunung sesuatu prasasti atau sesuatu Allah ciptakan suatu keindahan karena begitu seperti benar-benar nyuncung. Nah, nanti kita tanya sama beliau. Ini ada pemukimannya, menarik, terbuat dari bambu. Atapnya ini atap dari daun kelapa sepertinya, daun aren. Ini bambu. Makanya kalau saya lihat ini tentang rumpin. Nah, saya ajak ngobrol di luar, ini sedang di dalamnya ya. Saya ajak ngobrol, ini indah juga tentang bambu. Tadi saya jalan tentang bambu. Ini kebetulan saya ngomong ada bos bambu ini, pemirsa. Ini bos bambu. Jadi yang saya bilang, saya dibawa ke wilayah rumpin ini, kanan kiri pasti dibawa ke hutan bambu. Rupa-rupanya pemandu saya, koordinator lapangan di daerah rumpin ini, beliau ini salah seorang yang memang pengusaha bambu. Jadi buat pemirsa yang memang suka, ya kan, yang tadi saya sampaikan dalam perjalanan itu tadi, yang mau bangun kosnya lebih murah, bisa menekan biaya, terus bangunnya bisa indah, bisa dibentuk apa saja, diam-diam nggak ngomong. Tadi saya ada informasi dari temannya juga, memang ternyata Abah Fendi ini bos bambu yang punya bambu banyak. Jadi kalau pemirsa mau ngebangun, hubungi ini orangnya, lihat, dadah. Abah Fendi dia. Ini yang sering ditampil di video ya. Ini tentang bambu. Nanti kita kulas, cari tahu tentang bambu, tentang beliau. Tapi sekarang saya akan mengulas dulu tentang ini. Makanya kalau dibuat dari bambu itu seperti ini. Nah, pemirsa coba lihat. Ini Gunung Nyuncung. Menarik sekali. Jadi kalau dari jalan raya itu tadi, jalan raya Gunung Nyuncung, Pasar Nyuncung ini hanya 300 meteran katanya ke sini. Ini terlihat dari mana-mana pemirsa. Maaf panas ya pemirsa. Saya lihatnya ini saya di kakinya banget. Kaki gunung ini gunung ini cukup tinggi kalau dilihat dari tempat-tempat di jalan itu tadi. Di makom Syekh Abdul Rosid terlihat berdampingan Gunung Nyuncung dengan Gunung Munara. Dan di Gunung Munara, waktu kita ke Gunung Munara di puncak gunung, jangankan di puncak gunung, di lereng gunung itu terlihat Gunung Nyuncung. Jadi sepertinya indah memang Nyuncung. Begini, kecil tapi indah. Saya ternyata isinya itu tadi kata Pak Sukar itu tadi ada makam para wali katanya. Jadi 9 wali di sini. Dan ini gunungnya indah bukan pemirsa? Kita cari pesonanya tentang Gunung Nyuncung. Kita pengen tahu sedikit sejarah tentang Gunung Nyuncung. Barangkali nanti Pak Ukar ini bisa memberikan suatu keterangan ya, penjelasan. Tapi minimal sekarang saya sudah sampaikan, sudah lepaskan bahwa saya berjanji akan ke Gunung Nyuncung, dan sekarang alhamdulillah sudah di Gunung Nyuncung.
diantar sama Abah Fendi. Kebetulan beliau ini salah seorang pemuka di daerah sini. Jadi saya nggak tahu apakah Abah Fendi juga mesti keterangan. Nanti kita tanya saja sama Abah Fendinya ya. Pak Ukar ini lagi ada sesuatu yang sedang diobrolkan ya. Nanti kita sambil lihat. Kita cari minum dulu, panas pemirsa. Yuk sebentar. Pemirsa, aus nih. Kita mau naik gunung, aus ya. Kebetulan itu yang dari Trio Lapar itu kebetulan punya produknya Jan Segar. Aus, pemirsa bayangkan sekarang. Gunung, saya mau naik gunung. Terik matahari tepat 11:30. Saya belum minum dari tadi, ya, dari Syekh Abdul Rosyid tadi belum minum. Jadi kebetulan di mobil saya lihat ada produk Jan Segar. Kita tanya Mas Yudi, kita minum apakah sesegar itu ya? Nih kebetulan nih dari Trio Lapar nih bawa produknya nih. Ini apa nih Mas Yudi? Ini saya Pak ada minuman nih Jan Segar, dingin banget. Ada kebetulan ada freezer di dalam, ya kan? Saya pengen tahu produk Jan Segar ini nih. Ini minum apa nih? Ini susu kurma. Susu kurma. Susu kurma. Terus kemudian banyak yang lain juga. Coba apa? Kita mau nyoba. Apa nih tuh produknya? Produknya apa ini? Teh rempah ini. Teh rempah. Abah suka senang teh rempah. Saya iya. senang susu. Ya, apa nih? Nih. Teh rempah. Teh rempah. Teh rempah. Saya Coba akan rasakan. minum, Coba rasakan gimana sih rasanya teh rempah. Tentang teh rempah kita coba rasanya. Di terik matahari pemirsa minuman dingin teh rempah. Gimana rasanya? Wah, enak banget. Mantep. Jan Segar. Dalam Mantap. posisi panas begini kita minum apa nih? Jan segar, teh rempah. Sangat enak sekali. Coba tuh rasakan. Pemirsa juga harus merasakan gimana rasanya, ya kan? Rasanya Jan Segar. Kalau banyak ini enak. Bisa tiap hari. Nah sekarang kita Bismillah doakan kami pemirsa, ya kan, bisa sehat, bisa selamat, bisa sampai tempat tujuan dan bisa kembali. Untuk itu kami hanya sekarang cari informasi buat pemirsa semua. Mudah-mudahan yang paling kami utamakan, biasanya kan kalau ke tempat-tempat seperti ini banyak ritualisasi. Karena katanya di atas sana tuh ada 9 makom alim begitu yang tadi disebutkan. Tapi kami bukan menukil itunya ya. Jadi hanya sekedar memperkenalkan bahwa sepertinya kira-kira seperti itu. Nah biasanya banyak orang yang menuju ke sana untuk mencari tahu atau memang untuk ziarah ke sana ke makom-makom itu tadi. Entah tujuan seperti apa, bukan urusan kami. Yang jelas buat pemirsa yang datang ke sini kami hanya sekedar meluruskan. Mudah-mudahan kalau yang menganut agama Muslim mudah-mudahan tidak salah jalan ya dalam suatu aturan-aturan kaidah-kaidah yang memang sudah disyariatkan sama agama kita. Jadi kalau hanya untuk napak tilas atau memang ada tujuan memang hanya untuk berdoa di atas karena ada makom, kalau betul-betul makom yang orang hidup ditanam di sana jadi makom orang-orang sulih, orang terdahulu, mungkin untuk hal itu kita doakan saja. Tapi untuk lebih jelas lebih lanjutnya kita bicara di atas, kita lihat yuk ya kesaksian. Sini. Syuting. Oh, ini Syahrini nih. Syahrini di sini. Ini indah banget pemirsa. Ini kita baru naik ya tuh. Kalau kita lihat sekarang di situ, ya. Tadi kita singgah di saung itu ya, saung Pak Ukar. Ini naik sedikit. Ini ada area di sini kalau kita lihat keindahannya, masya Allah. Ini gunung apa itu, Bang? Itu Gunung Munara. Oh, itu Gunung Munara, pemirsa. Saya jadi terbalik nih pemikiran. Kita waktu ke Gunung Munara, Gunung Nyuncung itu ada di sebelah sana. Sekarang kita di Gunung Nyuncung, Munaranya ada di sana. Bisa seperti itu ya. Ini ada satu tempat yang datar nih begitu dari pesingan Pak Ukar ya. Ini yang katanya memang buat para pendaki bikin camp, buat para pekerja seni syuting film.
buat para pendaki ini mungkin bikin acara di sini. Ini indah memang. Kalau kita melihat satu lingkup sekitar ini, dikelilingi dan pegunungan dan keindahan-keindahan alam yang sangat sempurna. Dan terlihat di sana ada masjid besar, bagus, hijau, bisa terlihat. Ini, kecamatan, pemirsa, kecamatan Rumpin. Di daerah Rumpin ini Gunung Munaranya. Pemirsa, ini barusan Abah Ukar ngasih kabar sama kami nih, sama tim Geo. Buat pemirsa yang mau hiking, yang mau nanjak, yang mau naik gunung ke Gunung Nyuncung ini, ada adab pertama. Ada adab pertama seperti yang saya sampaikan di Gunung Munara. Itu Gunung Munara. Di Gunung Munara dan di Gunung Nyuncung ini ada sesuatu kesamaan. Masalah pintu masuk. Ritualisasi, maksudnya ritualisasi itu untuk berdoa ya, pemirsa. Jangan sampai salah penafsiran. Nah, kalau di Gunung Munara pada waktu itu ada batu gorolong bulat besar yang pernah kami up di video terdahulu. Kami berdoa dengan melakukan satu tata cara adab yang memang harus kita pakai cara ya. Dan ini pun juga sebetulnya di sini kata Pak Ukar ini ada pintu pertama. Ini pintu pertama, pemirsa. Jikalau pemirsa mau naik Gunung Nyuncung, ini harus melalui pintu pertama ini. Pintu pertama ini adalah kita harus melakukan adab untuk berdoa di sini, ya, untuk berdoa, untuk bisa melakukan sesuatu permohonan sama Allah, ya. Allah Azza wa Jalla mohon keselamatan, mohon perlindungan, mohon diberikan satu keselamatan tentunya, ya kan? Jadi pakai tata cara ya, pemirsa. Jadi ini yang harus diikuti aturan-aturan ini supaya kita terlindungi, terjaga. Jadi tadi ada tambahan dari Pak Ukar ini. Kalau mau naik gunung ke sini, karena ini banyak juga sedikit cerita, banyak misteri dalam masalah itu. Jadi berhati-hatilah. Jangan berbicara atau melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di lingkup mata zahir, karena dampak dari semuanya itu terjadi gitu ya. Jadi ini sesuatu pemberitahuan adab pertama. Jadi kita sekarang insya Allah kita mau naik ke atas dan kita berdoa terlebih dahulu di sini ya. Jadi kami juga dari tim liputan ini, tim Geo, mohon doa pemirsa untuk bisa mendoakan kami bisa naik ke atas, bisa kembali pulang dengan sehat selamat, untuk bisa memberikan informasi-informasi yang akurasi buat pemirsa ya. Baik, kita berdoa yuk pemirsa untuk bisa bisa kita izin Allah bisa naik ke atas ya. Baik teman-teman semua, saudara-saudaraku, kita akan melakukan satu perjalanan ke atas yang semoga Allah ridho, kita bisa melakukan satu penukilan daripada satu cerita di sini ya. Kita mulai berdoa. Berdoa selesai. Yuk pemirsa, bismillah kita naik. Silakan Pak. Cuman jangan melihat ke belakang dan melihat ke atas. Pemirsa, Abah barusan cerita lagi, ke belakang. Pak Ukar barusan bilang kalau sudah berjalan ke atas jangan nengok-nengok ke belakang atau ke bawah ya. Saya tidak tahu seperti apa maksudnya, tapi yang jelas itu yang disampaikan. Bismillah, yuk. Allah selalu bersama.
Ini perjalanan tangga kedua nih. Perjalanan tangga kedua, ternyata Pak Ukar harus mengadakan dulu satu doa untuk mohon perlindungan sama Allah untuk keselamatan ya. Jadi kalau saya melihat ada beliau yang memang sudah terbiasa memandu. Ini kalau saya melihat begini pemirsa, ngos-ngos saya suka habis di sini. Tadi saya baru percaya Pak Ukar ngomong tadi begitu. Ini gunung katanya, gunung ini kecil, gunung ini kecil, tapi jangan coba-coba tentang napas. Dan ini memang trek yang saya lalui begini. Saya terbiasa naik gunung pemirsa. Ini nggak seberapa, tapi pemirsa bisa rasakan sini. Saya baru percaya setelah fakta Pak Ukar tadi ngomong. Ya, ini begini pemirsa, luar biasa. Tapi ingat, itu pintu satu, sekarang pintu kedua. Pak Ukar sudah mohon perlindungan sama Allah. Ya, yuk kita lihat. Kira-kira berapa meter lagi ke atas? 30 meteran katanya, kata Pak Ukar. Ya, 30 meter. 30 meteran, insya Allah. Tapi ini trek yang terberat sebetulnya. Kalau kita melihat ke sana, kita lihat saja. Itu Gunung Munara sudah kita taklukkan, insya Allah kemarin. Kami sudah sampai ke puncaknya dan nyaman. Kalau diperbandingkan kami naik ke mendaki Gunung Munara dengan mendaki Gunung Nyuncung, berat ini Gunung Nyuncung itu lebih berat, treknya lebih berat. Ya, kecil gunungnya tapi treknya berat luar biasa. Asik buat para pendaki, olahraga, ya kan, yang baik, olahraga pakai aturan. Saya yakin para pendaki senang untuk coba walaupun gunung kecil, tapi insya Allah menyenangkan untuk olahraga, ya. Tapi tentunya aturan yang harus kita pakai, ya, sampai kita ke atas. Kita lihat di atas, ya. Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan puncak yang tertinggi itu. Pak Ukar sudah sampai ke sana menuju. Alhamdulillah kita sudah bisa di puncak tertinggi Gunung Nyuncung. Kondisinya seperti ini, puncak tertingginya. Kita lihat saja, kita samperin dulu aja Pak Ukar ya. Saking senangnya saya bisa menaklukkan walaupun gunung kecil, treknya insya Allah. Yuk kita lihat di sini. Karena itu ada tempat, ada tenda. Saya belum tahu tenda untuk apa. Yuk kita lihat. Semangat api.
pemirsa, ini saya kira ini di puncak gunung ya. Ini di puncak gunung Nyuncung. Jadi ini rupanya makom para aulia Allah yang menurut penjelasan lingkup sekitar termasuk Pak Ukar tadi. Tapi wallahu a'lam bishawab. Saya tidak berani menjabarkan, saya tidak berani mengatakan. Hanya saja itu berdasarkan satu pengertian atau suatu kesaksian atau juga suatu cerita dari leluhurnya ya. Makom-makomnya sudah tadi saya sebutkan di awal, ini tempatnya. Jadi para peziarah yang datang ke Gunung Nyuncung ini ternyata makomnya ada di puncak gunung ini ya, seperti ini. Nanti mungkin ada kisah misteri atau kisah sejarah atau kisah cerita budaya lah apa yang seperti itu. Nanti saya belum berani cerita karena belum saya tanya beliau. Yuk kita tanya, kita silaturahmi dulu ke makom, kita doakan dulu siapapun yang ada di sini. Walaupun gimana punya apa saung love ya tadi dia. Beliau ini pemirsa kalau mau ke Gunung Nyuncung ada saung love ini milik beliau nih, Taman Cinta. Jadi buat pemirsa yang mau mendaki ke Gunung Nyuncung, yang mau menikmati pesona alam di Gunung Nyuncung, nggak usah khawatir. 24 jam beliau menyiapkan tempat. Cuman sampai jam 5. Oh, sampai jam 5. Ralat. Jadi pemirsa nggak usah khawatir kalau datang ke sini bisa ketemu Bapak Sukar ya. Orangnya enak banget, lugas, apa adanya diceritakan, maksudnya tidak ada yang tutup-tutupi. Kalau mau diantar juga diantar kemanapun, yang seperti tadi. Kalau mau ziarah silakan 24 jam, tapi kalau mau menikmati suasana saungnya hanya sampai jam 5 sore saja. Pemirsa dimanapun termasuk kami pun juga sudah tidak penasaran sebetulnya ya kan tentang Gunung Nyuncung ini yang sangat santer, misteri banget tentang Gunung Nyuncung. Ternyata Gunung Nyuncung tempat mainnya bapak-bapak ini dari sejak kecil, tidak menakutkan sebenarnya pemirsa. Jadi datang ke Gunung Nyuncung jangan pernah takut ya, indah kok sebenarnya. Pesona Rumpin mantap. Kami sampai di Pesona Rumpin, kami sampai di Gunung Nyuncung, Pesona Rumpin. Sampai ketemu di konten berikut, gunung yang lain. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Terima kasih, salam jauh.